Baik, untuk para Deva, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, selamat datang para Deva di sesi masa bimbingan online HMA Selva ITB. Pada sesi kali ini, kita akan belajar mengenai transfer fenomena in Bayes system, shell momentum balance, and velocity distribution. Materi ini akan membantu kita dalam perjalanan pada rekayasa tangan dan juga membantu memahami bagaimana momentum didapat analisis dalam aliran fluida menggunakan pendekatan shell balance, serta bagaimana profil kecepatan fluida terbentuk dalam berbagai sistem aliran. Konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya biosistem, seperti aliran dalam pembuluh, transport cairan dalam jaringan, hingga sistem bioreaktor. Dapat diingat para Deva, walaupun sesi ini tidak terlalu serius seperti biasanya, kalian tetap harus fokus dan tetap memahami, karena kita akan belajar bersama kakak-kakak Selva yang tidak kalah keren. Sebelum mulai, mari kita dengarkan aturan forum terlebih dahulu. Baik teman-teman, berikut aturan forum kita hari ini. Pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama sesi berlangsung. Yang kedua, jika ingin bertanya atau menjawab, silakan raise hand atau on mic. Yang ketiga, dilarang melakukan aktivitas lain yang mengganggu jalannya forum. Yang keempat, tetap menjaga sikap sopan dan kondusif selama sesi berlangsung. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai sesi materinya. Baik, terima kasih sahabatku. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, di sini aku Alfat dan juga sahabatku Aufa, sang pengendali momentum fluida Selva sejati. Hari ini kita akan memulai dengan mempelajari shell momentum balance. Dalam fenomena transport itu sendiri, shell momentum balance adalah metode analisis dengan mengambil elemen terkecil fluida yaitu shell, lalu menghitung neraca momentum yang masuk dan juga keluar dari elemen tersebut. Dapat dilihat pada gambar yang ada di slide, itu bagaimana momentum yang masuk dan juga momentum yang keluar, serta aliran yang terjadi. Nah, bayangkan kita mengambil lapisan fluida yang sangat tipis di dalam aliran. Nah, pada shell tersebut, kita akan menganalisis momentum yang masuk, momentum yang keluar, serta gaya yang bekerja pada fluida. Nah, selanjutnya, pada case steady state atau tunak, itu dapat berlaku persamaan sebagai berikut. Nah, dengan pendekatan ini, kita bisa menurunkan persamaan distribusi fluida. Baik, Deva Kamila, dipersilahkan. Jadi kita tuh menganalisis fluidanya dengan mengambil bagian paling kecilnya dulu ya, Kak? Ya, benar sekali. Metode ini tuh sangat berguna karena kita bisa memahami perilaku aliran secara lokal terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa menghubungkannya dengan keseluruhan yang ada pada seluruh sistem. Nah, konsep shell momentum balance juga itu dapat digunakan dalam menganalisis aliran darah di pembuluh kapiler pada makhluk hidup, di mana ukurannya itu yang memiliki ukuran sangat kecil, tapi sistem yang ada di dalamnya itu sangatlah kompleks. Baik, terima kasih sahabatku. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu adalah flow of a falling film. Oke, jadi untuk kasus di dunia nyatanya, bayangkan saja ada sebuah aliran air yang mengalir turun dari sebuah dinding atau kaca. Kemudian aliran yang tipis tersebut kita sebut sebagai film. Dalam sistem ini terdapat dua gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi yang menarik fluida itu untuk turun, serta gaya gesek akibat interaksi viskositas cairan dengan dinding. Kemudian dengan menggunakan konsep momentum shell balance, kita dapat menurunkan rumus untuk profil distribusi kecepatan fluida pada film tersebut, seperti yang dapat dilihat pada slide. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh Deva Nuswa. Jadi untuk distribusi kecepatan fluida itu sendiri, fluida yang paling cepat itu mengalir di bagian mana ya, Kak? Oke, baik. Untuk kecepatan yang paling tinggi biasanya terdapat di permukaan bebas fluida atau permukaan yang tidak menyentuh dinding. Dalam kasus dunia nyata, maka dapat diartikan bahwa aliran yang paling cepat berada di permukaan dari fluida. Itu apa? Untuk aliran yang di dekat dinding, fluida akan mendekati nol karena kondisi no slip condition. Gitu. Oke, baik. Deva Desya, dipersilakan. Izin bertanya, Selva, non-sleep condition itu apa ya, Selva?
Oke, baik. Jadi untuk no-slip condition adalah kondisi ketika kecepatan fluida di permukaan dinding sama dengan kecepatan dinding tersebut. Atau dalam kata lain, ketika dindingnya diam, maka fluida yang menempel di dinding juga akan diam atau kecepatannya nol. Begitu. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Salva. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan membahas mengenai flow through a circular tube. Nah, sekarang kita akan membahas aliran fluida di dalam pipa silinder atau circular tube. Contoh paling sederhananya yang kita sering temuin di kehidupan sehari-hari sebenarnya itu ada pada aliran darah dalam pembuluh darah kita sendiri. Nah, ketika fluida mengalir di dalam pipa, gaya utama yang bekerja itu ada dua. Yang pertama ada gradien tekanan, dan yang kedua itu ada gaya viskositas. Nah, dengan menggunakan shell momentum balance, kita dapat menurunkan profil kecepatan aliran yang ada di dalam pipa. Nah, hasilnya tersebut itu dapat membentuk profil kecepatan yang berbentuk seperti parabola yang ada pada gambar. Nah, untuk persamaan yang berlaku juga bisa dilihat, yaitu kecepatan maksimal dan juga laju aliran dari masanya itu sendiri. Oke, Deva Nisrina, dipersilahkan. Maksudnya bentuknya parabola itu bagaimana ya, Kak? Oke. Nah, parabola itu artinya kecepatan si fluidanya itu yang paling tinggi itu berada di tengah pipa. Dan semakin dia mendekati dinding pipa, maka kecepatannya semakin kecil. Hal ini terjadi karena adanya gesekan antara fluida dan juga dinding pipa. Sehingga semakin menjauh dari permukaan dinding pipa, maka gesekan tersebut akan semakin kecil dan kecepatan aliran pun akan semakin bertambah dan juga mencapai titik maksimal. Oke, Deva Salma Alia, dipersilahkan. Aku ingin tanya, Kak, berarti kalau misalkan kasusnya di aliran darah, dia kecepatannya tuh paling cepat di tengah pembuluh darah juga ya, Kak? Oke, benar sekali ya, Deva. Jadi sistemnya itu tuh berlaku di aliran yang berada di circular tube atau juga di aliran yang berbentuk seperti pipa. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan mengapa diameter pembuluh darah itu dapat mempengaruhi laju dari aliran darahnya itu sendiri. Seperti yang di-mention juga di awal bahwa karena si diameternya kecil, maka sistem yang ada di dalamnya pun alirannya pun semakin kompleks. Mungkin selanjutnya juga akan dilanjutkan lagi oleh sahabatku. Oke, baik. Terima kasih, sahabatku. Kita lanjut ke konsep yang berikutnya, yaitu flow through an annulus. Oke, dapat diartikan flow through an annulus itu adalah aliran fluida di ruang antara dua silinder konsentris. Misalnya di dalam pipa, kemudian ada pipa lagi, dan di antara kedua pipa tersebut mengalir sebuah fluida. Kemudian, dengan menggunakan metode shell momentum balance, kita dapat menentukan profil distribusi kecepatan fluida yang mengalir pada annulus itu sendiri. Dan contoh dari rumusnya dapat dilihat pada slide yang tertera. Gitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh Deva Fania. Izin bertanya, Selva, berarti ada dua dinding yang mempengaruhi alirannya ya? Oke, baik, terima kasih. Ya, itu betul sekali. Karena untuk annulus ini terdapat dua permukaan dinding, maka profil kecepatan fluida tentu saja akan dipengaruhi oleh oleh gesekan dari kedua sisi permukaan. Itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Selva. Oke, baik. Boleh dilanjut oleh sahabatku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai flow of adjacent immiscible liquid. Nah, contohnya yang paling sering kita temuin yaitu air dan juga minyak. Nah, jika kedua cairan ini mengalir secara bersama, maka masing-masing cairan memiliki viskositas yang berbeda, sehingga profil kecepatannya juga akan berbeda. Namun pada interface kedua cairan tersebut itu berlaku beberapa kondisi. Yang pertama, itu kecepatan fluida itu harus kontinu, dan yang kedua, shear stress juga harus seimbang.
Ini merupakan rumus untuk menghitung kecepatan maksimum dan juga aliran laju massa, kecepatan rata-rata, dan juga gaya pada permukaan solid. Izin Ditanyakan? bertanya, Salva. Berarti di batas antara dua cairan itu kecepatannya harus sama ya? Benar sekali, karena supaya tidak terjadi pemisahan atau slip antar fluidanya itu sendiri. Flow around a sphere. Untuk konsep ini dapat diumpamakan terdapat sebuah objek yang berbentuk bola yang kemudian berada di dalam sebuah aliran fluida. Sehingga aliran fluida tersebut melewati objek yang berbentuk bola tadi. Contoh dalam dunia nyatanya, aliran darah yang melewati sel darah merah. Kita anggap saja sel darah merah ini berbentuk bulat konsentris ya. Ketika fluida tersebut mengalir melewati objek, maka akan terbentuk suatu gaya hambat atau drag force yang pada akhirnya dipengaruhi oleh 3 gaya yang lebih dasar lagi, yaitu adalah viskositas fluida, kecepatan aliran, serta ukuran dari partikel. Izin bertanya, Kak. Berarti kalau untuk partikel yang ukurannya kecil, dia juga di dalam fluidanya mengalami gaya dari aliran ini ya, Kak? Itu betul sekali ya, karena tadi disebutkan bahwa salah satu gaya yang memengaruhi adalah ukuran partikel, sehingga selama partikel tersebut masih memiliki ukuran dan dimensi, maka dia juga akan terpengaruh oleh gaya tersebut. Sehingga konsep ini penting karena sebagian besar dari aliran fluida dalam sistem biologis akan melibatkan konsep ini. Bakal mini quiz. Pertanyaan pertama, oke, nomor 1. Metode apa yang digunakan untuk menganalisis momentum pada elemen kecil fluida? Yang momentum balance bukan, Kak? Betul. Pasti nyatet ya, Widi kerennya. Soal yang kedua, pada aliran fluida dalam pipa, di mana kecepatan fluida yang paling besar? Yang nyimak Di tengah pasti bisa pipa, jawab. Kak. Bener gak, Kak? Bener banget ya, di tengah pipa. Keren-keren yang tadi udah nyimak dan juga nyatet. Pertanyaan yang ketiga, kondisi kecepatan fluida di permukaan dinding disebut apa, Dev? Kondisi non-slip condition, Kak. Gila, bener. Mantap, definisinya keren banget. Jadi udah pada nyimak, udah pada jawab, berarti semangat banget nih ya masa bimbingannya. Boleh aku kembali lagi ke sahabat aku. Baik, terima kasih host. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya, aku mau ini deh nunjuk satu Deva yang paling bersemangat pada forum kali ini. Untuk mereview, tadi udah belajar apa aja? 3, 2, 1, nggak ada yang semangat? Oke, kita hitung sebagai satu kesalahan ya. Oke, jadi di sini aku mau review aja sebentar. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang shell momentum balance, flow of a falling film, kemudian flow through a circular tube, through an annulus, of immiscible liquids, dan juga flow around a sphere. Nah, dari yang materi-materi yang udah kita sampaikan tadi, semoga kalian nggak cuman menghafal konsepnya aja ya teman-teman, tetapi juga kalian bisa memahami dengan baik bagaimana distribusi kecepatan fluida itu terbentuk di dalam suatu aliran yang ada pada di sekitar kita. Oke, makasih buat sahabat aku, Aufa dan Alfat yang sudah memberikan materi kepada Deva-Deva ini sehingga bisa lebih lancar lagi ke depannya dalam rekayasa kehutanan nih. Oke, mungkin segitu dulu buat sesi masa bimbingan online Selva hari ini. Sampai jumpa di masa bimbingan Selva berikutnya.